Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhat talamis wa talamizat fi madrasatina al-Azhar. Kaifa halukum? Khair, alhamdulillah. Baiklah anak-anak muda sekalian, kita bertemu lagi di pembelajaran bahasa Arab. Hayya bina nata'allam al-lugha al-arabiyyah. Anak-anak ini berjumpa lagi dengan Umi di sini. Kita masih melanjutkan materi-materi kita, materi yang berhubungan dengan bahasa Arab. Yang namanya bahasa Arab itu tak luput dengan kawaid, struktur kalimat, peraturan di dalam berbahasa bahasa Arab seperti itu. Baik anak-anak Umi, sebelumnya Umi cuma mau mengingatkan kembali tetap menjaga kebersihan diri karena an-nazafatu minal iman. Ya kan anak-anak Umi? Dan tetap senantiasa anak-anak Umi menggunakan masker ya anak-anak Umi ya. Dan berikutnya tetap senantiasa mencuci tangan karena itu semua adalah protokol dari kesehatan. Anak-anak Umi, baiklah untuk tidak memperpanjang kalam, kita sama-sama melihat, menyimak dan mendengarkan materi kita hari ini. Oke? Menjadi berbeda tidak selalu bisa menjadi yang terbaik, tapi yang terbaik pasti berbeda. Menuju sukses, Anda akan melewati jalan yang sepi, jalan yang terjal, dan yang pasti ini bisa menjadi jalan yang sangat sulit. Jalan itu tentu bukan untuk semua orang, karena tidak semua orang mampu melakukan dan melewatinya. Mereka yang mengikuti orang lain tidak akan pernah tahu siapa mereka sebenarnya. Hanya mereka yang mengikuti jalan mereka sendiri yang dapat menemukan kebenaran potensi mereka sendiri. Para pemimpin hanya butuh impian, sedangkan para pengikut menunggu bukti. Mereka yang terbang sendiri pasti memiliki sayap yang sangat kuat. Mereka yang berjalan sendiri memiliki kaki dan arah yang sangat kuat. Orang biasa selalu membutuhkan orang lain untuk kelangsungan hidup mereka. Mereka akan selalu membutuhkan perhatian, butuh pengakuan dari orang lain untuk bertahan hidup. Sedangkan orang-orang kuat selalu merasa damai dalam kesendirian, tidak perlu perhatian, tidak perlu pengakuan, tapi mereka akan terus bertumbuh dan berkembang. Saya tidak mengatakan Anda harus melakukan semuanya sendiri untuk mendapatkan kekuatan Anda. Motivasi ini hanya untuk mereka yang lagi berperang sendirian. Motivasi ini hanya bagi mereka yang sekarang berjuang dan mereka ditinggalkan. Mereka yang tidak pernah didukung dalam apapun yang mereka lakukan. Motivasi ini untuk semua orang yang merasa tidak ada lagi yang percaya kepada mereka. Anda tidak butuh orang lain percaya. Yang Anda butuh hanyalah Anda harus percaya pada diri Anda sendiri. Bagian terbaik dalam hidup kita adalah ketika Anda benar-benar menjalani kehidupan yang ingin Anda jalani. Ketika timbul keyakinan pada diri Anda dan ketika Anda bisa mencintai diri Anda sendiri, Anda akan mendapatkan rasa hormat yang nyata dan juga cinta sejati. Dunia sangat menyukai mereka yang memiliki keberanian untuk menjadi diri mereka sendiri.
Mereka yang memiliki keberanian untuk mengikuti kata hati mereka. Mengapa? Karena mereka langka. Mengapa? Karena kebanyakan orang ingin melakukan apa yang Anda lakukan, tapi mereka tidak bisa melakukannya. Tunjukkan kepada mereka, teruslah percaya pada dirimu sendiri. Semua akan baik-baik saja. Dan ketika sukses itu datang, Anda tidak akan hanya bahagia, tapi Anda sudah menginspirasi banyak orang lain. Jangan takut bertarung sendirian, karena untuk mencari makan, elang hanya butuh terbang sendiri. Jangan pernah takut, karena kita itu berbeda. Anda tidak bisa dikalahkan, dan Anda tidak bisa dihancurkan. Karena rasa sakit yang membuat Anda menjadi kuat. Karena perjuangan yang membuat karakter diri Anda menjadi kuat. Karena berjuang sendiri, Anda lebih bisa menghargai orang lain daripada sebelumnya. Karena berjuang sendiri, Anda bisa lebih memiliki belas kasihan daripada sebelumnya. Karena rasa sakit yang membuat Anda kuat. Karena perjuangan yang membuat karakter diri Anda menjadi lebih kuat. Karena berjuang sendiri, kita lebih bisa menghargai orang lain lebih daripada sebelumnya. Karena berjuang sendiri, kita bisa memiliki belas kasih lebih daripada sebelumnya. Jangan takut berjuang dalam kegelapan, karena makin gelapnya malam, sebentar lagi cahaya akan datang menyinari. Katakanlah pada diri Anda, saya siap menghadapi tantangan apapun. Saya bangga dengan diri saya sendiri. Saya akan hidup menjadi diri saya sendiri. Saya akan mendapatkan rasa hormat dan respek orang lain karena menjadi diri saya sendiri, bukan menjadi orang lain. Segelap apapun jalan itu, demi impianmu, jangan pernah takut berjuang sendiri. Sekalian, mari kita mulai dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita hari ini adalah tentang jam. Jam itu dalam bahasa Arab biasa disebut as-sa'ah, as-sa'atu. Kalau di depannya pakai alif lam, berarti di belakangnya tidak boleh dhammatain. Jadi tidak boleh as-sa'atun, dia harus dhamma. As-sa'atu, kecuali alif lam di depan tidak ada, sa'atun itu pakai dhammatain. Oke anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran kali ini yaitu ini aspek pengetahuannya, memahami bunyi, makna dan gagasan dari kata, frase, kalimat bahasa Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik sa'ah, baik secara lisan maupun tertulis. Oke, kita awali. Untuk yang pertama, tadi as-sa'atu adalah artinya jam. Nah, jam itu ada 12 urutan bilangan, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 12. Ini tidak sama dengan urutan bilangan angka seperti umumnya. Kalau dalam bahasa Arab, 1 itu adalah wahidun, 1. Nah, kalau di dalam urutan bilangan jam itu dia menyesuaikan dengan bentuk jam itu sendiri. Ini bentuknya adalah muannas. Kalau muannas berarti urutan bilangannya juga pun harus muannas. Tadi 1 dalam bahasa Arab wahidun. Nah, kalau dalam bilangan jam itu menyesuaikan dengan bentuk jam ini sendiri, yaitu muannas, jadi al-wahidah, 1. 2 di dalam bahasa Arab angka 2 adalah isnani, 2. Kalau dalam urutan bilangan jam dia menjadi as-saniyah, 2. 3 salasah, salasatun, 3 jadi as-salisah, 3. 4
arba'atun. Arba'ah ketika dalam bilangan menjadi ar-rabi'ah 4. 5 khamsatun 5. Dalam urutan bilangan jam menjadi al-khamisah 5. Jadi kalian apabila ingin menggabungkan misalkan jam 1, berarti kalian menggabungkan dua suku kata ini, dua kata ini. Yang pertama as-sa'ah, yang kedua al-wahidah, berarti menjadi as-sa'atul wahidah. Kemudian jam 2. Jam 2, kata yang pertama adalah as-sa'ah, kata yang kedua adalah as-tsaniyah. Berarti ketika dua suku kata ini menjadi satu, jam 2, kalian nih gabungkan as-sa'ah as-tsaniyah. Kemudian jam 3 as-sa'ah as-tsalitsah. Kemudian jam 4 as-sa'ah ar-rabi'ah. Jam 5 as-sa'ah al-khamisah. Oke, begitu ya anak-anak ya. Jadi kalian tinggal menggabungkan antara dua suku kata ini menjadi satu. Jadi ketika jam 1 kalian tinggal gabungkan. Jam bahasa Arabnya adalah as-sa'ah 1 al-wahidah. Jadi as-sa'ah al-wahidah, jam 1. Kemudian angka 6 dalam bahasa Arab biasa kita sebut sittah, sittatun. Nah, di dalam urutan bilangan dia menjadi as-sadisah 6. 7 sab'atun. Di dalam urutan bilangan jam menjadi as-sabi'ah. Kemudian 8 thamaniyatun menjadi as-saminah. 9 dalam bahasa Arab angka tis'atun, dia menjadi at-tasi'ah 9. 10 asyaratun menjadi al-ashirah 10. Nah, sekarang kita gabungkan jam 6 berarti as-sa'ah as-sadisah. Jam 7 berarti as-sa'ah as-sabi'ah. Nah, ini as-sa'ah as-sabi'ah. Jam 8 as-sa'ah as-thaminah, as-sa'ah as-thaminah. Jam as-sa'ah 9 at-tasi'ah, jadi as-sa'ah at-tasi'ah. Jam as-sa'ah al-ashirah 10, jadi as-sa'ah al-ashirah, jam 10. Oke ya, kita lanjut dua lagi. 11 ahada asyarah. 11 biasanya ahada asyarah. Nah, ketika di bilangan jam dia menjadi al-hadiyata asyarah 11. Hadiyata asyarah 12. Nah, sekarang kita gabungkan jam 11 as-sa'ah al-hadiyah asyarah. As-sa'ah jam 12, as-sa'ah as-tsaniyah asyarah jam 12. Oke, itu ya. Jadi kita cuma menggabungkan dua suku kata ketika jam menunjukkan pukul jam 6 misalkan. Jam 6. Jam bahasa Arabnya adalah as-sa'ah 6 as-sadisah. Jadi as-sa'ah as-sadisah. Oke, kita lihat gambar berikut ini. Ini perumpamaannya adalah jam. As-sa'ah 1 bahasa Arab tadi al-wahidah, as-sa'ah al-wahidah. As-sa'ah as-tsaniyah pukul 2, jam 2. As-sa'ah as-tsalitsah jam 3. As-sa'ah ar-rabi'ah jam 4. As-sa'ah al-khamisah jam 5. As-sa'ah 6 bahasa Arabnya tadi as-sadisah, as-sadisah jam 6. As-sa'ah 7 bahasa Arabnya tadi apa? As-sabi'ah, jadi as-sa'ah as-sabi'ah. 8 bahasa Arabnya apa tadi? As-sa'ah as-tsaminah. 9 as-sa'ah at-tasi'ah. 10 as-sa'ah al-ashirah. 11 as-sa'ah al-hadiyata asyarah. 12 as-sa'ah as-tsaniyah asyarah.
Oke, itu ya. Jadi kalian tinggal menggabungkan, sa'ahnya tidak ditinggalkan, selalu dibawa. Jam 1 as-sa'ah wahidah, jam 2 as-sa'ah tsaniyah, as-sa'ah tsalitsa, as-sa'ah rabi'ah, as-sa'ah al-khamisah, as-sa'ah sadisah, as-sa'ah sabi'ah, as-sa'ah tsaminah, as-sa'ah tasi'ah, as-sa'ah al-ashirah, as-sa'ah hadiyah asyarah, as-sa'ah tsaniyah asyarah. Itulah bilangan urutan jam di dalam bahasa Arab. Kembali lagi bersama saya dengan materi pelajaran mata pelajaran bahasa Arab Al-Lughah Al-Arabiyyah dengan materi jam. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang jam dari jam 1 sampai jam 12. Nah, untuk pertemuan yang kedua ini kita akan tambahkan untuk bilangan lebih, ya, lebih dan kurang di jam itu sendiri. Tapi syaratnya kita harus hafal terlebih dahulu yang telah kita pelajari kemarin dari pukul 1, jam 1 sampai jam 12. Oke, gimana anak-anak? Sudah hafal atau belum? Kita murajaah sedikit ya. Kemarin as-sa'ah artinya jam, kemudian 1 as-sa'atul wahidah, jam 1. Jam 2 as-sa'atul tsaniyah. Jam 3 as-sa'atul tsalitsah. Jam 4 as-sa'atul rabi'ah. Jam 5 as-sa'atul khamisah. Jam 6 as-sa'atul sadisah. Jam 7 as-sa'atus sabi'ah. Jam 8 as-sa'atus tsaminah. Kemudian jam 9 as-sa'atut tasi'ah. Kemudian jam 10 as-sa'atul ashirah. Kemudian jam 11 as-sa'atul hadiyata asyarah. Kemudian jam 12 as-sa'atul tsaniyata asyarah. Oke, jadi untuk berlanjut ke materi berikutnya, kalian harus hafal terlebih dahulu untuk hitungan jamnya, syaratnya ya. Jadi nanti kita tinggal menambahkan lebih dan kurangnya. Oke, anak-anak sekalian. Dalam bahasa Arab, jam lebih biasanya itu memakai wa. Walaupun pada umumnya biasanya wa itu bisa diartikan dan, tapi di dalam jam lebih biasanya memakai kata wa. Kemudian untuk kurang itu biasanya memakai kata illah. Ya. Jadi saya ulangi, untuk jam biasanya lebih memakai wa dan kurang biasa memakai kata illah. Oke. Dan untuk tambahannya, misalkan 5 menit. 5 menit dalam bahasa Arab itu biasanya khamsu daqaiq. Biasanya kalau di buku-buku kelas 8 materi jam itu 5 menit, 10 menit, 15, 30 menit. Ya, itu ya. Khamsu daqaiq, 5 menit. Kemudian asyru daqaiq, 10 menit. Kemudian 15 menit. 15 menit sama dengan seperempat dari 60 menit. Jadi 1 jam itu 60 menit, seperempatnya 15 menitnya adalah ar-rubu. Ya. Kemudian 30 menit an-nisfu. Ya, setengah jamnya nih. Setengah dari 60 menit yaitu an-nisfu. Ya. Jadi nanti kalau misalkan ada kata-kata jam 5 lebih 5 menit, kita tinggal sambungkan jam as-sa'ah 5. Tadi bahasa Arabnya 5 apa? Jam 5 as-sa'ah al-khamisah. Al-khamisah. Ya, jam 5 al-khamisah.
bisa lebih 5 menit. Wa lebih 5 menit apa? Khamsu daqaiq, 5 menit. Jadi as-sa'atul khamisah wa khamsu daqaiq, jam 5 lebih 5 menit. Oke, kita ke contoh ya. Contoh pertama, di sini ada gambar jam 6 lebih 5 menit. Oke. Jam bahasa Arabnya as-sa'ah 6. Kemarin 6 bahasa Arabnya apa? As-sadisah. As-sadisah. Jam 6 lebih wa 5 menit. Nah, 5 menit. Wa khamsu daqaiq. Jadi kalau misalkan kita sambungkan as-sa'atus sadisah, jam 6 wa lebih khamsu daqaiq, lebih 5 menit. Jadi jam 6 lebih 5 menit adalah as-sa'atus sadisah wa khamsu daqaiq. Oke, contoh kedua. Di sini ada jam 4 lebih 10 menit. Jam 4 lebih 10 menit. Jam bahasa Arabnya as-sa'ah. 4 bahasa Arabnya kemarin apa? Ar-rabi'ah. Jam 4 lebih wa 10 menit asyadaqaiq. Jadi kalau misalnya kita sambungkan jam 4 lebih 10 menit as-sa'atul rabi'ah lebih wa 10 menit asyadaqaiq. Contoh ketiga, di sini ada jam 10 lebih 1/4 atau 15 menit. Jam as-sa'ah 10, kemarin apa? Al-ashirah. Ya, jam 10 lebih wa 15 menit ar-rubu. Nah, ini. Jadi kalau kita sambungkan as-sa'at jam, al-ashirah 10, wa lebih ar-rubu 1/4. As-sa'atul ashirah war-rubu, jam 10 lebih 15 menit. Kemudian contoh berikutnya. Jam 3 ini 3:30 ya, jam 3 lebih 30 menit. Ya. Jam as-sa'ah 3. Kemarin 3 bahasa Arabnya as-salisah. Lebih wa kemudian 30 menit anis. Jadi kalau kita gabungkan as-sa'ah jam, as-salisah 3, wa lebih anis 30 menit. Jadi setengah 4, jam 3 lebih 30 menit. Oke, itu yang lebih ya, yang wa. Nah, sekarang kita tambahkan kurang. Di sini ada jam 7 kurang 10 menit. Oke, kita sambungkan. Jam as-sa'ah 7. 7 kemarin bahasa Arabnya adalah as-sabi'ah. Oke, jam 7 kurang. Nah, kalau tadi lebih, sekarang kurang. Pakai illah. 10 menit asyadaqaiq. Jadi kalau misalnya kita sambungkan jam 7 kurang 10 menit as-sa'ah as-sabi'ah illa kurang asyadaqaiq 10 menit. Contoh selanjutnya. Di sini ada jam 11 kurang 1/4 atau 15 menit. Jam 11 kurang 15 menit. Jam as-sa'ah 11. Kemarin bahasa Arabnya apa? Al-hadiyata asyrah kurang illa 15 menit 1/4 ar-rubu.
Jadi kalau kita sambungkan as-sa'ah jam, al-hadiyata asyra 11, illa kurang ar-rubu seperempat. Ya, jam 11 kurang 15 menit. Ya, begitu ya anak-anak. Jadi untuk lebih dan kurang itu biasanya di dalam buku ada 5 menit, 10 menit, 15 menit, dan 30 menit. Oke, jadi itu pembahasan jam lebih dan kurangnya. Lebih tadi ditandai dengan huruf wa, kemudian kurangnya pakai illah. Jadi kalian tinggal gabungkan saja. Jam 10 kurang 5 menit misalkan, as-sa'atu asyirah kurang illa 10 menit, asyra daqaiq. Ya, jadi tinggal sambung-sambungkan saja. Ya begitu ya anak-anak ya. Untuk pertemuan yang kedua ini kita membahas masih materi jam tapi ditambahkan lebih dan kurangnya. Nah, oke, untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan beralih ke bab 2 ke materi selanjutnya, yaitu membahas tentang berapa jam berapa, kemudian pada jam berapa. Cukup sekian anak-anak, mudah-mudahan dapat dipahami dan dipelajari ya. Mohon maaf atas segala kehilafan. Kita tutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.